Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Wibisana dengan NIM 2524038 dari kelas PTIK 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi berupa video yang dimana berisikan tentang materi-materi yang diberikan oleh Bapak dosen untuk syarat UTS. Dan langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Dan kita masuk ke materi pertama, yaitu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer ini adalah kumpulan atau lebih komputer yang saling terhubung, eh, untuk memberikan komunikasi, berbagi data, berbagi sumber daya, ataupun berbagi informasi. Contohnya mungkin seperti printer ataupun jaringan internet. Jadi, tujuan utama jaringan komputer ini adalah agar perangkat-perangkat itu bisa saling terhubung dan bertukar data dengan cepat, efisien, tanpa memerlukan media fisik atau flash disk. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana, mungkin contohnya seperti kita memiliki beberapa komputer di rumah atau di sekolah. Komputer itu saling terhubung melalui kabel atau wifi, maka terbentuklah itu jaringan komputer. Dengan jaringan ini, kita bisa mengirim file antar komputer, mengakses internet bersama-sama, dan menggunakan satu printer untuk semua komputer. Dan itulah yang disebut dengan jaringan komputer. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik jaringan komputer. Jadi, karakteristik jaringan komputer ini ada beberapa. Yang pertama itu terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung. Tentu menjadi karakteristik karena untuk kita berbagi mungkin seperti data atau informasi, pasti kita ada dua komputer yang saling terhubung. Dan selanjutnya itu memiliki tujuan untuk berbagi sumber daya. Mungkin eh, dari karakteristik ini, pengguna bisa berbagi data, berbagi koneksi internet, maupun penyimpanan antar komputer dalam jaringan. Dan selanjutnya itu menggunakan media transmisi data. Mungkin kita bisa berbagi komunikasi melalui kabel, mungkin contoh seperti kabel UTP atau kabel fiber optik, dan bisa juga tanpa kabel, yaitu wireless. Mungkin contohnya seperti jaringan WiFi. Dan selanjutnya itu menggunakan protokol komunikasi. Jadi, agar komputer bisa saling mengerti, jaringan memakai protokol standar seperti TCP atau IP. Dan selanjutnya itu memiliki server dan silent. Mungkin dalam banyak jaringan terdapat server sebagai pusat layanan dan silent sebagai pengguna layanan tersebut. Dan yang keenam itu keamanan data. Jadi, jaringan ini memiliki sistem pengaman untuk melindungi data dan akses tidak sah, mungkin seperti firewall dan ekskripsi. Mungkin itu saja materi tentang karakteristik jaringan komputer. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya itu adalah tujuan jaringan komputer. Jadi, tujuan jaringan komputer ini juga ada sebagai untuk yang pertama itu berbagi sumber daya. Jadi, agar beberapa komputer ini bisa menggunakan perangkat keras seperti printer atau hard disk secara bersama tanpa harus membeli perangkat untuk setiap komputer. Dan kedua yaitu berbagi data dan informasi. Jadi, jaringan komputer ini bisa memudahkan kita untuk berbagi data atau membagi informasi antara komputer satu dan ke komputer lainnya. Dan ketiga itu komunikasi yang lebih mudah. Jadi jaringan komputer ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung, mungkin melalui email atau WhatsApp. WhatsApp di dalam WhatsApp itu kita kan bisa berbagi informasi mungkin melalui chat ataupun video. Dan selanjutnya itu akses internet bersama. Jadi jaringan komputer ini bisa membuat semua komputer dalam jaringan bisa terhubung ke internet melalui satu koneksi saja. Dan kedua, penggunaan waktu yang lebih efisien. Jadi dengan berbagi perang dengan berbagai perangkat dan data bisa operasional berkurang dan pekerjaan kita jadi lebih cepat. Dan selanjutnya itu sentralisasi data. Jadi data bisa disimpan dan dikelola pada satu server pusat sehingga mudah diakses dan diamankan. Dan selanjutnya keamanan dan backup data. Jadi jaringan komputer ini juga bisa menjadi sistem pengaman data terpusat serta bisa dicadangkan atau di backup. Mungkin itu saja materi tentang
tujuan jaringan komputer, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu perangkat keras jaringan komputer. Jadi, perangkat keras jaringan komputer ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk menghubungkan dan mengatur komunikasi antar komputer dalam satu jaringan. Nah, jadi di dalam perangkat perangkat keras jaringan komputer ini ada beberapa macam. Yang pertama itu komputer, yaitu server dan silent. Jadi server ini adalah komputer pusat yang menyediakan layanan dan sumber daya bagi komputer lain. Dan yang silent itu adalah komputer pengguna yang mengakses layanan dari server. Yang kedua itu network entrance atau card. Jadi alat yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan dan bisa berupa kartu LAN atau kabel atau WiFi adapter. Dan selanjutnya itu ada hub. Jadi di sini alat ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Dan selanjutnya itu adalah switch. Jadi switch ini mirip seperti hub, yaitu tetapi lebih pintar karena bisa mengirim data langsung ke tujuan yang tepat sehingga lebih cepat dan efisien. Dan selanjutnya itu adalah router. Jadi router ini adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan dan mengatur jalan atau jalur data tersebut. Dan selanjutnya itu modem. Jadi modem ini adalah mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk dikirim melalui jaringan telepon dan sebaliknya, dan juga bisa digunakan untuk mengakses internet. Dan selanjutnya itu eh, Raptor. Jadi di sini Raptor ini berfungsi untuk memperkuat sinyal jaringan agar bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Mungkin contohnya seperti jaringan LAN. Dan selanjutnya itu kabel jaringan. Jadi kabel jaringan ini adalah media fisik untuk mengirim data antar perangkat. Contohnya mungkin kabel UTP, STP, dan fiber optik. Dan selanjutnya itu bridge. Jadi bridge ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang menggunakan tipe protokol yang sama. Dan selanjutnya itu firewall. Jadi di sini firewall ini berfungsi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah atau serangan dari luar. Mungkin itu saja materi tentang perangkat keras jaringan komputer. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi materi selanjutnya itu topologi jaringan komputer. Jadi, topologi jaringan komputer ini adalah cara atau bentuk pengaturan hubungan antara komputer dan perangkat jaringan. Contoh seperti switch, hub, router di dalam sebuah jaringan. Jadi, dengan kata lain, topologi ini menggambarkan struktur dan pola koneksi fisik dan logis antara perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Mungkin itu saja pengertian dari topologi jaringan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan kita lanjut ke materi bab 2, yaitu tentang perangkat lunak jaringan komputer. Jadi, perangkat lunak jaringan komputer ini adalah program atau sistem operasi yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan menghubungkan komunikasi antar komputer dalam sebuah jaringan. Jadi, tanpa perangkat lunak, perangkat keras jaringan seperti router, switch, dan kabel tidak bisa berfungsi dengan baik karena tidak adanya sistem pengaturan pertukaran data. Jadi, perangkat lunak dan jaringan komputer ini berfungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat, mengelola lalu lintas data, memastikan keamanan jaringan, dan memudahkan pengguna untuk berinteraksi melalui jaringan komputer. Mungkin segitu saja penjelasan materi dari perangkat lunak jaringan komputer. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya itu tentang arsitektur komputer. Jadi arsitektur jaringan komputer ini adalah rancangan atau perangkat kerja yang bisa juga disebutkan sebagai desain yang menggambarkan bagaimana komputer dan perangkat jaringan saling berkomunikasi, berinteraksi, serta berbagi sumber daya. Jadi bisa dikatakan arsitektur jaringan ini adalah menentukan aturan, susunan, dan cara kerja sistem jaringan agar semua perangkat ini bisa terhubung dan bertukar data dengan lancar. Jadi di sini ada juga beberapa jenis jaringan arsitektur jaringan komputer. Yang pertama itu arsitektur silent server. Jadi model jaringan ini di mana terdapat satu komputer sebagai server yang menyediakan layanan mungkin seperti data, file, aplikasi ataupun internet kepada komputer lain sebagai silent. Dan yang jenis kedua yaitu arsitektur peer-to-peer atau bisa juga disingkat sebagai P2P. Jadi
dalam arsitektur ini, semua komputer memiliki kedudukan yang sama. Setiap komputer juga bisa bertindak sebagai silent maupun server secara bergantian. Mungkin itu saja materi arsitektur komputer. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya yaitu antarmuka dan layanan jaringan komputer. Jadi antarmuka jaringan komputer ini adalah penghubung antara pengguna, perangkat keras, dan sistem jaringan agar komunikasi bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Jadi antarmuka ini bisa berupa perangkat keras seperti hardware interface maupun perangkat lunak interface. Jadi di sini ada beberapa jenis antarmuka jaringan. Yang pertama itu antarmuka perangkat keras yaitu hardware interface. Jadi di sini merupakan komputer fisik yang menghubungkan komputer ke jaringan. Dan yang kedua yaitu antarmuka perangkat lunak yaitu software interface. Jadi di sini merupakan program atau sistem operasi yang menyediakan aturan komunikasi dan komunikasi antar komputer. Dan yang selanjutnya yaitu layanan jaringan komputer. Jadi, layanan jaringan komputer ini adalah fasilitas atau fungsi yang diberikan oleh jaringan antar pengguna jaringan agar pengguna dapat berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses sumber daya. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis layanan jaringan komputer, yaitu pertama file service, yaitu layanan berkas. Jadi berfungsi untuk menyimpan, mengambil, dan berbagi file melalui jaringan komputer. Yang kedua itu print service. Jadi di sini print service ini memberikan akses ke halaman web dan aplikasi internet. Mungkin contohnya seperti HTTP, HTTPS, web server. Dan yang selanjutnya itu email service. Jadi email service ini berguna untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan internet. Dan yang selanjutnya itu komunikasi server. Jadi di sini komunikasi server ini berfungsi untuk berinteraksi secara langsung antara pengguna jaringan komputer. Dan selanjutnya yaitu database server. Jadi di sini database server ini memungkinkan pengguna mengakses komputer lain dari jarak jauh. Mungkin contohnya seperti remote TV. Nah, seperti remote TV. Dan selanjutnya yaitu DNS server. Jadi di sini DNS server ini bertujuan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar mudah diakses oleh sebuah jaringan komputer. Mungkin itu saja materi dari materi ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, materi bab 3 yaitu lapisan fisik jaringan komputer. Jadi, lapisan fisik jaringan komputer ini adalah lapisan pertama dalam model OSI, yaitu yang berfungsi untuk mengirim data dalam berbentuk sinyal elektrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media fisik seperti kabel ataupun udara. Jadi bisa dikatakan yaitu lapisan ini bertanggung jawab atas koneksi fisik antara jaringan komputer. Bagaimana data benar-benar bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Dan kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ketentuan transmisi jaringan komputer. Jadi, transmisi data jaringan komputer ini merupakan proses pengiriman dan penerimaan dari satu perangkat ke perangkat lain melalui suatu media komunikasi, baik secara kabel maupun secara nirkabel. Jadi, tujuan utama dari transmisi data ini adalah untuk mengirimkan informasi secara cepat, secara akurat, dan secara efisien antara pengirim dan penerima. Jadi di dalam prosesnya ini data dikirim dalam bentuk sinyal yang dapat berupa sinyal digital maupun analog tergantung pada jenis media dan perangkat yang digunakan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari konsep atau ketentuan transmisi jaringan komputer. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya yaitu antarmuka dan layanan jaringan komputer. Jadi, antarmuka jaringan komputer ini adalah penghubung antara pengguna, perangkat keras, dan sistem jaringan agar komunikasi data dapat bisa berjalan dengan baik. Jadi, antarmuka ini bisa berupa perangkat keras mungkin seperti hardware interface dan maupun perangkat lunak yaitu software
interface hardware interface. Ulang lagi. Jadi materi selanjutnya yaitu media yang dibatasi dalam jaringan komputer. Jadi media yang dibatasi oleh jaringan komputer ini adalah media transmisi atau saluran komunikasi yang memiliki batasan tertentu dalam hal jangkauan, kapasitas, dan jenis penggunaan. Bisa dikatakan secara umum itu media jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu media terbatas bounded media dan media yang tidak terbatas, yaitu unbounded media. Jadi media yang dibatasi ini termasuk dalam kategori bounded media karena data dikirim selalu melalui saluran fisik yang jelas dan terbatas, mungkin seperti kabel dan serat optik. Jadi keunggulan media yang dibatasi adalah stabilitas dan keamanan transmisi data yang tinggi karena data dapat mengalir melalui jalur fisik tertentu. Tapi media ini juga memiliki beberapa keterbatasan, mungkin seperti biaya yang mahal, kesulitan perawatan, dan ketergantungan pada infrastruktur fisik. Oleh karena itu, dalam jaringan modern ini media yang dibatasi sering digunakan bersama dengan media nirkabel untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih fleksibel dan efisien. Jadi, media yang dibatasi dalam jaringan komputer adalah media transmisi yang menggunakan jalur fisik untuk mengirim data seperti kabel Ethernet dan fiber optik yang berperan dalam menjaga kestabilan dan kecepatan komunikasi antar dalam jaringan komputer. Mungkin sekian materi dari bab 3, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan kita lanjut ke materi bab selanjutnya, yaitu jaringan nirkabel. Jadi, jaringan nirkabel ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan antar perangkat tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Mungkin contohnya seperti radio atau jaringan atau sinyal inframerah atau gelombang mikro untuk mentransmisikan data. Jadi, dengan adanya jaringan nirkabel ini, perangkat seperti laptop, smartphone, tablet ini bisa saling terhubung dan mengakses internet tanpa harus terhubung melalui kabel jaringan komputer. Jadi, pada dasarnya ini jaringan nirkabel ini bekerja dengan cara mengubah data digital menjadi sinyal elektromagnetik yang dikirimkan melalui udara oleh pemancar. Bisa juga mungkin pemancar itu disebut sebagai transmitter. Jadi data diterima kembali oleh penerima lalu diubah lagi menjadi data digital. Jadi proses ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, efisien meskipun tanpa koneksi fisik, yaitu kabel jaringan. Mungkin itu saja tentang jaringan nirkabel. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya yaitu transmisi nirkabel. Jadi transmisi nirkabel ini adalah proses pengiriman data atau informasi tanpa menggunakan media kabel fisik, melainkan melalui gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Jadi teknologi ini memungkinkan komunikasi antar perangkat seperti komputer, ponsel, router, dan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komunikasi satelit. Jadi komunikasi satelit ini adalah transmisi data atau informasi yang menggunakan satelit buatan sebagai perantara antara stasiun bumi yang satu dengan yang lain. Jadi dalam sistem ini, sinyal ini dikirim dari bumi ke satelit yang berada di orbit luar angkasa, kemudian dipantulkan atau diteruskan kembali ke stasiun pertama, di mana di sistem pertama ini ada penerima di lokasi lain di permukaan bumi. Jadi teknologi ini memungkinkan komunikasi jarak jauh antara wilayah, bahkan antar benua tanpa perlu menggunakan jaringan fisik, yaitu jaringan menggunakan kabel. Jadi proses komunikasi ini satelit ini dimulai ketika stasiun bumi ini mengirimkan dan memancarkan sinyal dalam bentuk gelombang mikro ke satelit. Jadi proses ini disebut sebagai uplink. Jadi setelah sinyal diterima oleh satelit, sinyal tersebut diproses oleh transponder, yaitu alat di mana satelit ini berfungsi untuk memperkuat dan mengubah frekuensi sinyal agar tidak
bertabrakan dengan sinyal lain. Dan selanjutnya, satelit memancarkan kembali sinyal tersebut ke bumi menuju stasiun penerima, dan proses ini disebut sebagai downlink. Mungkin itu materi tentang komunikasi satelit. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jaringan telepon umum. Jadi, jaringan telkom umum ini adalah sistem komunikasi tradisional yang digunakan untuk menghubungkan panggilan suara antara pengguna di seluruh dunia ini. Jadi, jaringan ini merupakan jaringan sirkuit switched, yaitu artinya setiap kali panggilan dilakukan, sistem akan membentuk jaringan sambungan komputer khusus antara penelpon dan penerima selama panggilan berlangsung. Jadi, setelah panggilan selesai, jalur tersebut akan diputus kembali. Jadi, PSTN ini pada awalnya dibangun dengan teknologi analog, itu di mana suara dikirim sebagai sinyal listrik melalui kabel tembaga. Namun, seiringnya perkembangan teknologi, sebagian besar jaringan telepon umum ini kini telah beralih ke sistem digital, yaitu terutama pada bagian inti jaringannya untuk meningkatkan kualitas suara dan efisien transmisi data. Jadi, jaringan telepon umum ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu telepon pengguna. Jadi, perangkat yang digunakan untuk melakukan dan menerima panggilan. Dan selanjutnya yaitu local loop. Jadi, kabel penghubung antara telepon pengguna dengan sentral telepon terdekat. Yang selanjutnya itu sentral telepon. Jadi, sentral telepon ini adalah pusat pengendali yang menghubungkan panggilan antara pengguna, baik dalam satu area maupun antar kota, ataupun bisa juga dengan antar negara. Yang selanjutnya itu tramline. Jadi, jalur komunikasi yang menghubungkan antara sentral telepon agar panggilan dapat diteruskan ke daerah lain. Jadi, kelebihan jaringan telepon umum ini adalah yaitu jaringan ini lebih stabil, memiliki jangkauan luas dan kualitas suara yang cukup baik, terutama di daerah yang memiliki infrastruktur kabel yang memadai. Tapi telepon umum ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu terletak pada biaya yang relatif mahal, tidak fleksibel, dan tidak mampu mengirimkan data digital secara berkecepatan tinggi, mungkin seperti internet modern. Karena saat ini banyak sistem komunikasi yang mulai beralih ke teknologi berbasis berbasis VoIP dan jaringan seluler digital yang lebih efisien dan fleksibel. Jadi, jaringan telepon umum ini merupakan fondasi penting dalam sejarah komunikasi global, karena dari sistem inilah berbagai teknologi komunikasi modern berkembang melalui dari telepon seluler, internet, hingga sistem komunikasi digital pada saat zaman sekarang ini. Mungkin itu saya penjelasan tentang telepon umum. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem telepon seluler. Jadi, sistem telepon seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara, pengiriman pesan teks. Mungkin pada saat zaman sekarang ini kan banyak itu. Jadi, contohnya mungkin salah satu yaitu WhatsApp. Nah, di dalam aplikasi WhatsApp ini kita bisa mengirimkan teks, telepon, ataupun mengirim video, file, ataupun gambar, dan banyak lainnya. Dan serta akses data internet tanpa menggunakan kabel. Jadi, sistem ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio yang terpancarkan dan diterima oleh menara pemancar dan yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja selama berada dalam jangkauan jaringan seluler. Jadi, kerja sistem telepon seluler ini adalah dengan membagi wilayah layanan menjadi beberapa area-area kecil yang disebut sebagai dengan sel. Jadi, di mana setiap sel memiliki satu bits yang mengatur komunikasi di area tersebut. Nah, ketika pengguna berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, sistem secara otomatis akan memindahkan koneksi terdekat agar panggilan atau koneksi data tetap berjalan tanpa terputus.
Jadi semua bits ini di suatu wilayah diatur oleh pusat pengendali yang disebut dengan Mobile Switching Center yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan lain seperti jaringan telepon umum ataupun internet. Jadi, sistem telepon seluler ini memiliki beberapa komponen-komponen utama, yaitu yang pertama yaitu mobile station. Jadi, perangkat pengguna seperti ponsel, smartphone yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu base transceiver station, yaitu menara pemancar yang mengirim dan menerima sinyal radio dari perangkat pengguna. Yang ketiga yaitu base station controller, yaitu mengenali beberapa bits sekaligus yang mengatur proses komunikasi dan berpindah antar sel. Yang kedua yaitu mobile switching center. Jadi pusat pengendali utama yang mengatur panggilan dan koneksi antar jaringan. Dan yang kelima yaitu database pelanggan, yaitu di mana tempat penyimpanan data pengguna seperti identitas dan pelanggan dan lokasi terakhir. Sistem telepon seluler ini telah mengalami perkembangan melalui berbagai generasi teknologi seperti 1G, 2G, 3G, 4G, dan sekarang yaitu telah keluar jaringan baru yaitu 5G. Nah, jadi kelebihan sistem telepon seluler ini yaitu memiliki mobilitas yang tinggi, kemudahan akses komunikasi, dan cakupan jaringan yang luas. Tapi sebagus apapun kelebihannya, pasti di sini juga memiliki beberapa kekurangan. Mungkin seperti biayanya yang lebih mahal, gangguan sinyal akibat cuaca ataupun bangunan, dan serta masalah keamanan data. Mungkin itu saja materi. Dan baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perangkat jaringan komputer. Yang pertama yaitu router. Nah, contoh router itu seperti ini. Nah, jadi router ini adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda dan mengatur jalur lalu lintas data di antara jaringan-jaringan tersebut. Nah, jadi router ini bekerja dengan cara menganalisis alamat IP, yaitu Internet Protocol, dari setiap paket data yang dikirimkan. Nah, kemudian menemukan rute atau jalur terbaik agar data tersebut sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Jadi secara sederhananya yaitu router dapat diibaratkan seperti pengaturan lalu lintas di dunia jaringan. Ketika sebuah perangkat seperti komputer atau ponsel mengirimkan data ke internet, router akan memastikan data tersebut dikirimkan ke alamat tujuan yang benar, misalnya ke situs web atau perangkat lain di jaringan yang sama. Nah, jadi router ini memiliki dua jenis utama, yaitu router kabel dan router nirkabel. Router kabel itu menggunakan kabel jaringan seperti kabel LAN untuk menghubungkan perangkat, dan router nirkabel yaitu menggunakan gelombang radio dan mengirimkan sinyal ke perangkat tanpa kabel seperti laptop dan smartphone. Selain itu juga, router juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Contohnya seperti yang pertama itu router statis. Jadi yaitu konfigurasi diatur secara manual dan administrator jaringan. Dan yang kedua itu router dinamis. Jadi router yang dapat secara otomatis menyesuaikan dan memilih jalur terbaik untuk mengirim data dengan menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, dan BGP. Dan dalam jaringan rumah, router biasanya berfungsi untuk menghubungkan perangkat lokal seperti laptop dan ponsel, nah, ke internet melalui modem. Sementara dalam jaringan besar seperti perusahaan atau lembaga, router digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal LAN. Jadi lokal menjadi jaringan yang lebih luas. Nah, kelebihan router ini adalah kemampuannya untuk mengatur lalu lintas data secara efisien, mencegah kebenturan data, dan meningkatkan keamanan jaringan dengan fitur seperti firewall dan kontrol akses. Namun, router juga memiliki keterbatasan, mungkin di harganya yang lebih mahal dan untuk skala besar, dan membutuhkan konfigurasi teknis yang cukup kompleks. Nah, itulah yang disebut dengan router. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu adalah bridge atau bisa dikatakan sebagai jembatan. Nah, jadi
Bridge ini adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer. Mungkin contoh seperti jaringan lokal LAN agar dapat berkomunikasi seolah-olah menjadi satu jaringan yang sama. Dan bridge ini bekerja pada lapisan data link, yaitu data lapisan kedua dari model OSI, yaitu pada lapisan MAC address, dan digunakan untuk menyaring, meneruskan atau memblokir data berdasarkan alamat fisik dan perangkat yang terhubung. Nah, secara sederhananya itu terus dapat diibaratkan dengan jembatan penghubung antara jaringan lokal. Nah, jika terdapat dua jaringan yang berbeda, namun masih dalam satu area, misalnya dua lantai gedung yang memiliki jaringan masing-masing. Nah, bridge ini dapat digunakan untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut agar perangkat ini angkat agar perangkat di lantai satu dapat berkomunikasi dengan perangkat yang di lantai 2 tanpa menggunakan lalu lintas data jaringan lain. Nah, bridge ini memiliki kemampuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas data. Nah, pada jaringan dengan cara membagikan jaringan besar menjadi beberapa segmen yang lebih kecil. Saat data dikirimkan dalam jaringan, bridge akan memeriksa alamat tujuan data tersebut. Nah, jika alamat yang berada di jaringan yang sama, maka tidak diteruskan ke jaringan yang lain. Tetapi, jika alamat berada di jaringan berbeda, bridge akan meneruskan ke segmen jaringan yang sesuai. Nah, terdapat beberapa jenis bridge, yaitu transparent bridge, yaitu digunakan jaringan entertain dan bekerja secara yang pertama yaitu Nah, bridge ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, transparent bridge. Jadi digunakan pada jaringan internet dan bekerja secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Dan jenis yang kedua itu translational bridge. Jadi digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang menggunakan tipe protokol yang berbeda seperti internet dan token ring. Dan jenis yang ketiga yaitu source routing bridge. Jadi digunakan pada jaringan token rings dan menentukan jalur data berdasarkan informasi dan pengiriman. Nah, bridge ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu kemampuannya untuk mengurangi beban lalu lintas jaringan, meningkatkan efisiensi komunikasi, dan memperluas jangkauan jaringan LAN tanpa mengubah struktur keseluruhan. Dan ada juga beberapa kekurangannya. Yang pertama, tidak dapat menghubungkan dengan protokol yang berbeda, kecuali translational bridge, dan serta kinerjanya bisa menurun jika jaringan dihubungkan terlalu besar. Nah, contoh bridge ini yaitu seperti ini. Nah, dan selanjutnya itu adalah gateway. Nah, bentuk gateway itu seperti ini. Nah, jadi gateway ini adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga kedua jaringan tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Gateway ini juga bekerja pada lapisan model OSI, yaitu pada aplikasi layar, dan sering disebut sebagai pintu gerbang jaringan karena menjadi titik keluar masuknya data dari satu jaringan ke jaringan lain, termasuk ke internet. Jadi secara sederhananya, gateway dapat diibaratkan sebagai penerjemah antar jaringan. Jika ada kedua jaringan yang memiliki sistem atau bahasa komunikasi yang berbeda, misalnya seperti jaringan lokal yang menggunakan protokol TCP atau IP, dan jaringan lainnya menggunakan protokol yang berbeda. Nah, gateway ini akan menerjemahkan format data, alamat, dan protokol komunikasi agar data yang dikirim dari satu jaringan bisa dimengerti oleh jaringan yang lain. Nah, dalam jaringan modern ini, gateway ini sering digunakan sering ditemukan pada router atau modem yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal LAN ke jaringan internet WAN. Jadi, saat perangkat seperti komputer atau ponsel mengakses internet, data yang dikirimkan terlebih dahulu melewati gateway untuk diarahkan ke alamat tujuan jaringan lokal. Gateway ini juga dapat berfungsi sebagai pengontrol keamanan jaringan karena semua lalu lintas data keluar masuk dapat dipantau, disaring, dan dikendalikan melalui perangkat ini. Dalam hal ini, gateway sering dilengkapi dengan firewall, proxy server, dan filter keamanan untuk melindungi jaringan internal dari ancaman luar. Nah, gateway ini juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah kemampuannya untuk menghubungkan jaringan dengan sistem yang berbeda, mendukung berbagai protokol komunikasi, dan meningkatkan proses komunikasi yang lebih
lambat karena gateway ini juga harus melakukan penerjemahan data antar proksi. Dan kekurangannya itu biaya inflasi yang mahal dan konfigurasi yang cukup tinggi. Mungkin itu saja penjelasan tentang gateway. Kita masuk ke yang selanjutnya. Dan kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah switch. Jadi switch ini adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer seperti komputer, printer ataupun server. Nah, dalam satu jaringan lokal ataupun jaringan LAN agar dapat saling bertukar data. Switch ini bekerja pada lapisan kedua dalam model OSI dan sebagian juga bisa bekerja di lapisan jaringan ketiga dan jika mendukung fungsi routing. Berbeda dengan hub ini mengirimkan data dari semua perangkat dalam jaringan. Nah, switch ini lebih cerdas karena hanya mengirimkan data ke perangkat tujuan yang sesuai berdasarkan alamat fisik. Nah, hal ini juga membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat, lebih efisien dan aman karena lalu lintas tidak menyebar ke seluruh jaringan. Nah, cara kerja switch ini juga cukup sederhana. Setiap kali sebuah perangkat mengirimkan data, switch akan membaca alamat tujuan dan pada frame data tersebut, sehingga switch memiliki tabel MAC yang berisi daftar alamat perangkat pada port tempat perangkat tersebut terhubung. Berdasarkan informasi ini, switch hanya meneruskan data ke port yang mengarah ke perangkat tujuan, bukan ke semua port. Nah, switch ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, Humanigate switch. Jadi, jenis switch ini sederhana yang tidak memerlukan konfigurasi. Biasanya digunakan di rumah ataupun di kantor kecil. Ya, yang jenis kedua itu Managed switch. Jadi, dapat dikonfigurasi untuk mengatur lalu lintas data, keamanan, dan performa jaringan. Cocoknya untuk di beberapa perusahaan besar. Yang selanjutnya itu layer 3 switch, yaitu memiliki kemampuan routing seperti router sehingga bisa menghubungkan antara jaringan LAN yang berbeda. Nah, switch ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi jaringan. Yang kedua, mengurangi tabrakan data dalam jaringan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan karena data hanya dikirimkan ke perangkat yang dituju. Dan yang terakhir itu dapat memperluas jaringan dengan mudah. Nah, switch ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi jaringan. Yang kedua, astagfirullah. Dan switch ini juga memiliki kekurangan, yaitu terdapat pada biayanya yang lebih mahal dibandingkan dengan hub dan pengelolaan yang lebih kompleks, terutama untuk jenis managed switch. Mungkin itu saja materi mengenai dengan switch. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita lanjut ke perangkat yang terakhir, yaitu hub. Nah, hub ini juga fungsinya mungkin hampir sama dengan perangkat-perangkat lainnya kan, dan hub ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, printer, ataupun server dalam satu jaringan lokal LAN agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, hub ini bekerja pada lapisan pertama dalam model OSI, sehingga tugas utamanya hanya meneruskan sinyal listrik atau data tanpa memproses dan menyaringnya terlebih dahulu. Nah, cara kerja hub ini juga sederhana. Ketika satu perangkat mengirimkan data ke hub, maka hub akan meneruskan atau menyiarkan data tersebut ke semua port atau perangkat yang terhubung tanpa melihat siapa penerima sebenarnya. Nah, akibatnya semua perangkat dalam jaringan akan menerima data yang sama, tetapi hanya perangkat dengan alamat tujuan yang cocok agar memprosesnya, sedangkan perangkat lain akan mengabaikannya. Karena sifatnya yang menyiarkan data ke semua perangkat, penggunaan hub menyebabkan tabrakan data, terutama jika banyak perangkat yang mengirimkan data secara bersamaan. Hal ini membuat kurangnya efisien dan lambat dibandingkan dengan perangkat jaringan lain seperti switch. Nah, hub ini juga terdiri atas dua jenis. Yang pertama, passive hub, yaitu hanya meneruskan sinyal data tanpa memperkuatnya, dan active hub, yaitu selain meneruskan juga memperkuat sinyal agar tidak mudah melemah ketika dikirimkan ke jarak yang lebih jauh.
Nah, hub ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu harganya yang mudah dan mudah digunakan. Pemasangannya sederhana, tidak memerlukan konfigurasi khusus. Ya, kelebihan yang terakhir itu cocok untuk jaringan kecil yang tidak memerlukan performa yang tinggi. Nah, hub ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak efisien karena data dikirimkan ke semua perangkat. Yang kedua, mudahnya terjadi eh, tabrakan data sehingga memperlambat kinerja jaringan. Yang ketiga itu tidak aman karena semua perangkat bisa melihat data yang dikirim. Dan yang terakhir, tidak mampu memfilter atau menyaring dan menemukan rute data seperti switch dan router. Mungkin sekian materi dari perangkat jaringan. Eh, Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya minta maaf jika ada kata yang salah atau kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.